Lihat dirimu, sudah berapa banyak benda seperti ini yang kau bawa pulang? Ini, dan ini. Aduh, kau malah cemberut? Hah? Berita besar, dunia arkeologi baru-baru ini mungkin akan segera menemukan bukti signifikan tentang keberadaan dinasti Dayan. Mahkota dan gaun pengantin Phoenix ini adalah harta karun yang tak lekang oleh ribuan tahun, kisah macam apa yang tersembunyi di dalamnya. Dan milik siapakah itu? Berita televisi sekarang masih kuno sekali, membosankan. Lebih baik buka TikTok lihat cowok keren. Sudah habis dimakan, bukankah baru saja kutuangkan? Jika bukan karena rakyat jelata yang kelelahan ini, dengan kekuatan pasukan Huo kita pasti sudah lama meninggalkan musuh. Dan berhasil menerobos keluar. Mengapa harus begini? Pelankan suaramu. Jenderal memikirkan rakyat, dia tidak tega meninggalkan mereka. Hanya saja persediaan makanan kita juga hampir habis, dan di gurun ini tidak ada air. Entah berapa lama lagi para saudara bisa bertahan. Langit yang luas, kasihanilah kami para dewa. Aku adalah keturunan keluarga Huo Yuan Fainian. Karena bumi kekurangan makanan, Yi Utara menerobos perbatasan, maka hari ini aku bersujud memohon, ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk meminta belas kasihan bagi seluruh rakyat di bawah langit, ini demi perdamaian di perbatasan kita. Semoga langit memberiku hujan yang manis, meringankan dahaga bumi ini, semoga memberiku pedang yang tajam, untuk memotong malapetaka Yi Utara. Fainian tidak tahu harus membalas budi apa, aku bersedia mengabdi seumur hidup. Kami juga. Sujud. Mukjizat telah terjadi. Mukjizat benar-benar telah terjadi. Mukjizat benar-benar telah terjadi. Mukjizat telah terjadi. Cepat, cepat, cepat. Mukjizat telah terjadi. Cepat-cepat. Jenderal, bagaimana? Benda ini bertekstur keras, berwarna coklat tua, dan memiliki guratan serta lubang-lubang kecil di atasnya. Benda apakah ini sebenarnya? Sepertinya ada aroma harum juga. Mungkinkah ini adalah makanan karunia dewa? Tunggu, Jenderal. Meskipun benda ini adalah anugerah dewa, kita belum tahu sifatnya. Jenderal menanggung keselamatan dan bahaya. 200.000 rakyat, 30.000 prajurit. Bagaimana mungkin Anda mengambil risiko? Hidup dan mati saya tidak berarti apa-apa. Lagi pula, benda anugerah dewa ini, jika memang bisa dimakan, bahkan kaisar tua pun tidak akan seberuntung ini. Wakil Jenderal Su, Mungkinkah ini bukan berkah, melainkan hukuman dewa? bagaimana? Jenderal, ada garam di dalamnya, dan juga aroma harum. Ini makanan yang sangat lezat. Rasa seperti ini tidak ada di dunia manusia. Benarkah? Cepat, bagikan kepada mereka. Jenderal, ini adalah anugerah dewa untuk Jenderal, hanya untuk dinikmati oleh Jenderal sendiri. Berani-beraninya kami memakannya. Jenderal belum makan selama beberapa hari. Sebaiknya Anda segera memakannya sendiri untuk memimpin kami keluar dari kesulitan ini. Kurang ajar. Bagaimana mungkin saya serakah untuk kepentingan pribadi? Mengapa panci ini begitu aneh? Seluruh kantong sudah dituang, tapi ini bahkan belum terisi penuh. Ini sudah kantong yang ke-9. Aku mau lihat seberapa banyak lagi yang bisa kamu isi.
Baskom ini aneh sekali. Kenapa dituang tidak pernah penuh? Sungguh gila. Semoga surga memberkati dinastian. Semoga surga memberkati pasukan keluarga Huoku. Jenderal, Anda adalah orang yang ditakdirkan. Segala kesulitan pasti dapat teratasi dengan mudah. Jenderal, makanan sebanyak ini hanya seperti setetes air di gurun. Lebih baik Anda coba lagi berdoa kepada para dewa, memohon lebih banyak makanan. Lancang, para dewa sudah menunjukkan kebaikan, itu sudah mujur, bagaimana bisa kita meminta lebih lagi? Jenderal benar. Hanya saja, semua ini hanya bisa mengatasi masalah sesaat. Bicara soal makanan, sudahlah, saat ini yang paling kurang adalah air. Jika ada air, kita bisa merebus akar rumput dan kulit pohon untuk mengisi perut. Sudahlah, anugerah surga berupa makanan. Seperti kebaikan langit, aku seharusnya mengingatnya di hati, tidak berani memiliki keinginan lain lagi, tapi 10.000 rakyat yang menjadi tentara, semua mengikutiku di sini. Aku bersedia menjaminkan sisa hidupku, memohon kepada langit untuk menurunkan anugerah lagi. Yuan, maka tidak akan menikah lagi, melayani dewa seumur hidup. Sumpah ini disaksikan oleh langit dan bumi. Jika makanan anjingnya tidak bisa penuh, bagaimana dengan airnya? Tidak mungkin. Makanan anjing tidak bisa terisi penuh, air juga tidak bisa terisi penuh. Sebenarnya benda apa ini? Bisa diisi ya? Kalau begitu, tunjukkan padaku sungai, danau, lautan keluar. Aku merasa baskom ini agak aneh. Sudahlah. Air keluar. Cepat, ambil airnya. Jenderal, Anda sudah berlutut selama beberapa jam, sekalipun dewa-dewa sudah mengakui ketulusan Anda. Jika itu bisa menyelamatkan rakyat ini, apa artinya hanya berlutut beberapa jam? Bahkan jika saya harus berlutut selama beberapa hari, beberapa bulan, atau beberapa tahun, sekalipun saya berlutut sampai mati, itu setimpal. Saya hanya memohon kepada langit untuk berbelas kasih, melindungi prajurit dan rakyat ini, agar kita dapat melihat kemenangan. Saya bisa menunggu lagi, menunggu bantuan. Jenderal, ketika kita mati-matian mempertahankan Yu Mengwan, pasokan makanan dan logistik tak kunjung datang. Sekarang Yu Mengwan telah jatuh, dan tidak ada satupun pasukan bantuan. Saya rasa Kaisar Sialan itu jelas-jelas takut pada pasukan Huo kita dan ingin kita semua musnah. Jenderal, bawahan Anda telah menghitung air yang diturunkan dewa kali ini memang tidak terlalu banyak, tetapi cukup untuk digunakan oleh tentara dan rakyat selama beberapa hari. Namun, jika hanya diberikan kepada pasukan utama, itu bisa bertahan selama 1 bulan. Diam. Bagaimana mungkin sesuatu yang diturunkan dewa? Boleh kalian bagikan sesuka hati? Jenderal, para prajurit benar-benar tidak tahan lagi. Makanan dan air minum telah terputus selama beberapa hari, dan kita harus selalu waspada terhadap pengejaran suku utara jika para prajurit tidak bisa kenyang setelah pasukan pengejar datang. Kurang ajar. Peraturan pasukan Huo, apakah kalian sudah melupakannya? Jika tanpa dukungan rakyat, hanya mengandalkan 30.000 tentara kita, bagaimana kita bisa mengalahkan 300.000 tentara suku utara? Dan bagaimana kita bisa merebut kembali Yu Mengwan? Masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Li Xianfeng, Saya siap, Jenderal. perintahkan, bagikan air,
Setiap rumah tangga harus mendapatkannya. Baik, Tunggu. Usahakan membaginya lebih sedikit agar bisa bertahan lebih lama. baik. Jenderal, lalu bagaimana dengan makanan itu? Ambil armor kulit dari barak, campurkan dengan beberapa rumput dan ranting pohon, ditambah lagi makanan lezat karunia dewa, ambil air, dan rebus armor itu. Jenderal, jangan lakukan itu. Pasukan kita hanya dilengkapi dengan baju kulit, agar mudah bergerak. Jika kita merebus armor itu untuk dimakan, dan jika suku-suku utara menyerang, bagaimana pasukan kita akan melawan musuh? Kuda perang sudah kita sembelih semua. Jika kita tidak merebus armor, dalam waktu kurang dari 3 hari, akan banyak orang yang mati kelaparan. Pada saat itu, prajurit dan rakyat akan tewas semua, lalu apa gunanya menyimpan semua zirah ini? Jenderal benar. Saya akan segera melakukannya. Sudah menampung selama beberapa jam, tapi masih belum penuh. Mungkinkah semuanya dimakan oleh baskom ini? Saya tidak tahu asal-usul baskom ini. Jangan-jangan ada roh jahat di dalamnya? Baskom harta karun tapi tidak mengumpulkan harta, malah mengeluarkan asap hitam. Mau menjebakku lagi? Membuatku kesal. Aku pasti bisa mengurus baskom jelek ini. Ada pembunuh. Apa aku tidak salah lihat? Ini tulang. Dan masih ada dagingnya. Apa maksudmu salah lihat? Ini adalah karunia yang diberikan oleh para dewa. Ini jelas, para dewa mengasihani Yan Agung, mengasihani jenderal, mengasihani tentara dan rakyat kami. Jangan hanya berdiri di sana. Masih ada lagi. Sayang sekali, hanya sedikit, tapi tidak apa-apa. Kami punya air, tulang bisa direbus menjadi sup, dan sumsum tulang bisa mengenyangkan perut. Daging. Ini daging. Tidak kusangka sebelum pergi aku masih bisa makan daging. Para dewa benar-benar memberkati. Jenderal, gumpalan besi ini Benda apa ini? Di sini, sepertinya masih ada sesuatu. Pujian kali ini, jenderal sendiri yang akan menulisnya.
Aduh, aku kesal sekali. Benda apa ini? Darah? Ya Tuhan, saya, Yuan, sebagai Jenderal Agung dari Yan, telah menerima rahmat ilahi, seharusnya tidak meminta yang berlebihan, namun karena kekeringan besar, banyak rakyat dan prajurit mati kelaparan, ibu yang penyayang memotong pergelangan tangannya, menggantikan air susu dengan darah, rakyat bertukar anak untuk dimakan, Yuan sudah kehabisan akal, hanya bisa memohon kepada para dewa, untuk melewati bencana ini, Yuan bersedia mengorbankan diri untuk melayani para dewa selamanya. Tahun ke-13 Yan, Yuan sampaikan di luar gerbang Yumen. Yan Yi Utara, zaman apa semua ini? Jenderal Agung? Cih, aku malah Kaisar Qin Shi Huang. Masih mau menipuku? Jadi, sampah-sampah itu tidak dibawa kembali oleh anjing bodoh, tapi semua kau yang buang? Bagus, jika engkau berani membuang sampah-sampah itu lagi, aku akan membuangmu dulu. Tunggu. Jika apa yang tertulis di surat darah itu ternyata benar, anggap saja ini dimanfaatkan kembali, barang-barang ini dibeli saat ayah dan ibu masih ada, tidak tahu sudah disimpan berapa lama, pas sekali untuk dibuang semua. Jenderal, saya belum pernah melihat tepung sehalus ini dan juga acar dengan rasa yang unik ini. Makanan-makanan ini sepertinya hanya dewa yang pantas menikmatinya. Anugerah dari dewa, tentu saja ini adalah benda sakral. Hanya saja jumlahnya agak sedikit. Bagaimana kalau kita berdoa lagi? Para dewa menganugerahkan makanan lezat ini, itu sudah merupakan karunia yang besar. Beraninya kita meminta lebih. Sekarang kita harus dengan hati yang tulus mempersembahkan benda berharga dengan segenap hati kepada para dewa untuk mengamati kehendak dewa. Mungkinkah para dewa tidak puas dengan persembahan kita? Jangan bicara sembarangan. Mana mungkin para dewa memedulikan hal-hal ini? Selama hati kita tulus, para dewa pasti akan merasakannya. Lapor. Aku lelah sekali, akhirnya semua stok ini habis terjual. Siapa itu? Kenapa kalian datang? Minggir. Perusahaan yang ayah tinggalkan untukku, sudah kalian bagi-bagi, kalian datang lagi mau apa? Wanyu, kali ini kami datang untuk menagih utang. Menagih utang? Semasa hidup ayahmu, dia meminjam 20 miliar rupiah kepada kami. Ayahku meminjam uang pada kalian? Setelah keluarga kami sukses, berapa banyak keuntungan yang kalian ambil dari keluarga kami? Uang yang dipinjam ayah, bukankah jumlahnya lebih dari 20 miliar rupiah? Benarkah? Kenapa aku tidak ingat ya? Berbicara harus ada buktinya. Mana surat utangnya? Mengapa harus membuang-buang kata dengan gadis tengik ini? Untuk apa membuang-buang kata? Dia masih menganggap dirinya nona muda. Sini. Lihat ini. Bunga berbunga. Totalnya menjadi 60 miliar rupiah. Kami sedikit rugi. Cukup gunakan rumah tua ini untuk melunasi utang. Begini saja, kau ini keponakanku. Aku tidak akan merugikanmu. Kalau rumah ini dijual kau tidak punya tempat tinggal. Kami di kota sudah membelikanmu sebuah
apartemen besar lebih dari 100 meter persegi, kau hanya perlu setuju untuk menikah dengan keponakanku saja. Hahaha. Hahaha. Jangan mimpi. Bukan hanya membayar utang kan? Akan kulunasi. Kau ini berani sekali ya. Haha, baiklah. Dalam waktu 3 hari, jika kau tidak bisa melunasinya, pergi dari sini. Baik. Tetapi sekarang, silakan kalian keluar dari sini. Kau, Baik. Hanya 3 hari ya. Memang ini tulisan ayah, tapi ini hanya 10 juta saja. Kenapa beliau menundanya begitu lama tidak dibayar? Rumah dengan 4 halaman ini adalah satu-satunya warisan dari ayah dan ibu untukku. Perusahaan yang dulu tidak bisa dipertahankan. Sekarang bahkan rumah ini juga. Apa yang harus kulakukan? Emas tidak membuang sampah, malah membuang emas. Benar-benar pot harta karun. Apa ini? Saat disentuh masih terasa hangat. Ukiran naga melingkar ini sangat hidup dengan lapisan yang jelas. Ayah dan ibu benar-benar meninggalkan harta untukku. Pantas saja disebut pot harta karun turun-temurun. Jadi, pot harta karun ini akan memakan apa yang kumasukkan, lalu memuntahkan benda-benda aneh ini. Mungkinkah ada seseorang di seberang sana? Apakah karena mereka mendapatkan makanan yang kulemparkan ke dalam pot, lalu mengirimkan batangan emas dan giok putih ini untuk berterima kasih padaku? Hei, apakah ada orang di sana? Hei, adakah seseorang di sana? Ada orang di sana? Apa kau bisa mendengarku? Aku tidak peduli apakah kau manusia atau bukan. Aku katakan padamu, jangan kirim sampah ini lagi. Apa kau tahu betapa sulitnya bagiku menangani potongan-potongan berdarah dan jubah yang robek itu? Kau mengabaikanku ya. Kalau begitu besok aku akan pergi dan menjual semua barang rongsokanmu itu. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Paman Jiang. Puan Yun datang. Mari, silakan duduk. Apa yang kau bawa ini? Jangan bilang padaku kalau ini semua emas. Aku juga tidak yakin apakah ini emas. Aku menemukannya di rumah. Paman Jiang, tolong bantu aku melihatnya. Berapa harganya ini? Jumlahnya banyak sekali. Biar kau lihat. Ini asli, hanya saja kemurniannya kurang. Jauh lebih rendah dari harga pasar. Jangan bohongi aku, Paman Jiang. Aku tahu betul, harga emas baru-baru ini naik banyak. Kau tidak boleh memberiku harga rendah. Bobot yang tidak sesuai, ada campuran kuningan di dalamnya. Tapi karena sebanyak ini, mungkin nilainya sekitar 33 juta rupiah. Itu lumayan. Oh, omong-omong, Paman Jiang, apa kau mengerti tentang giok? Hahaha, kau meremehkan pamanmu. Heng Xuan Ge tidak hanya berbisnis perhiasan emas, kami juga ahli dalam barang antik, lukisan, giok indah, dan permata. Kenapa? Kau punya barang bagus lagi? Cepat keluarkan, biarkan aku melihatnya. Paman Jiang, lihatlah yang ini. Hah? Paman Jiang, apakah batu giok ini bermasalah? Bukan hanya tidak bermasalah, tapi juga sangat langka. Dan Yan Tian Yuan diberikan oleh Kaisar kepada Yuan. Jenderal Muda Dayan, Huo Yuan, bernama kehormatan Fenian, dianugerahi giok naga melingkar, tewas pada usia 21 tahun di Behuang.
Huo, Fei, Nian. Ternyata Dayan benar-benar berasal dari dinasti itu. Wan Yu, kau kaya mendadak. Nilai batu giok ini jauh melampaui imajinasimu. Apakah batu giok ini sangat berharga? Berharga. Jika ini tidak berharga, maka tidak ada lagi yang berharga di dunia ini. Pendirian negara Dayan hanya berlangsung 60 tahun. Dalam sejarah hanyalah seperti riak air yang sebentar muncul. Bahkan tidak tercatat dalam sejarah resmi. Hanya ada informasinya di beberapa sejarah tidak resmi. Saat ini barang antik dari Dayan yang ada di pasaran sangat langka dan batu giok milikmu ini adalah barang tunggal. Berdiri selama 60 tahun, Kau tidak tahu, selain karena kelangkaannya, ini juga berkaitan dengan bahan batu giok putih ini. Ini adalah produk khas dari gerbang Yumen di negara Dayan. Sejak negara Dayan runtuh, batu giok putih dari gerbang Yumen ini, entah kerana alasan apa, berubah menjadi lapisan berwarna darah. Ya. Tapi tidak masalah, harta karunmu ini setidaknya bernilai 5 juta? 500 juta. Alasan nilainya begitu tinggi sebenarnya berkaitan dengan kata Yuan ini. Mengapa begitu? Kaisar menganugerahkannya kepada Yuan. Ini adalah barang milik Jenderal Pahlawan yang legendaris di Dayan, Markis Juara Huo Yuan. Mungkin kau tidak tahu tentang legendanya, bahkan tidak tercatat dalam sejarah resmi, tetapi di kalangan rakyat jelata, semua isinya adalah legendanya. Wan Yu, jika kau ingin menjual liontin batu giok ini, aku sarankan kau ikut serta dalam pameran Lelang Tian Yuan 3 hari dari sekarang. Saat itu para orang kaya akan berkumpul di sini. Mungkin kau bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Pada tahun ke-13 Dayan, kekeringan melanda barat laut, kelaparan meluas dan suku Bei mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan merebut gerbang Yumen. Tentara Huo bertempur mati-matian, bertahan selama beberapa bulan, tetapi tentara Huo kehabisan air dan makanan, terpaksa meninggalkan gerbang Yumen, mengungsikan rakyat jelata, beralih ke taktik gerilya melawan Bei, melawan invasi mereka ke selatan. 100.000 tentara Huo berjuang hingga tersisa hanya 30.000. Tahun ke-13 Dayan, dan tulisan di kain berdarah itu. Tahun ke-13 Dayan, Yuan dengan hormat mempersembahkan di luar gerbang Yumen. Mungkinkah? Sayang, kau sudah kembali. Dan ada begitu banyak lagi. Ini semua barang antik kan? Rekening Bank Daxia telah menerima 66 miliar rupiah. 66 miliar. Ditambah giok putih itu, Paman Jiang bilang giok itu setidaknya bernilai 1 triliun rupiah. Semua barang ini, ditambah giok naga melingkar itu, bahkan di zaman kuno, pasti barang yang tak ternilai harganya. Mungkinkah kau adalah jenderal muda dari Dayan itu, Huo Yuan? Dayan benar-benar ada, hanya saja keruntuhannya terlalu cepat, jadi tidak ada banyak catatan sejarah, kebanyakan hanya ada di sejarah tidak resmi. Tapi bagaimana dengan Huo Yuan ini? Mengapa hanya ada sedikit informasi tentang dia? Jika Dayan telah hancur, lalu bagaimana dengannya? Apa yang terjadi padanya? Kaisar memerintahkan pembakaran dan penghancuran semua catatan tentang pasukan keluarga Huo dan Huo Yuan. Pantas saja, catatan tentang Huo Yuan begitu sedikit. Tahun ke-13 Dayan, Huo Yuan membawa rakyat mundur ke lembah Yumen. 30.000 pasukan keluarga Huo dengan tubuh dan jiwa mereka menahan langkah serangan suku utara. Namun, suku utara terus melancarkan rencana jahat, ditambah pejabat pengkhianat Dayan berkuasa. Kaisar tidak becus dan bodoh, hanya menyaksikan pasukan keluarga Huo musnah total.
Musnah. Meninggal. Meninggal semua. Jenderal, gawat. Hei, ada orang di sana. Apa kau bisa mendengarku? Hei, cepat beritahu aku, apakah negara kalian bernama Dayan? Apakah pria bernama Yuan itu adalah markis juara dari Dayan kalian? Huo Yuan, Huo Fainian. Hei! Hei. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Tidak bisa. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu kabar dari mereka. Karena kau telah memberiku begitu banyak, maka aku pasti juga bisa melakukan sesuatu untuk kalian. Mungkin dengan begini nasib kalian bisa berubah. Kalian bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Seharusnya ini sudah cukup. Anda berbelanja 18 juta rupiah, saldo kartu 17 juta rupiah. Tidak benar. Di surat darah tertulis, rakyat mengganti susu dengan darah, sampai ada yang terpaksa bertukar anak untuk dimakan. Setelah barang-barang ini sampai, apakah banyak orang di sana akan mati lagi? Apakah dia tidak akan bertahan sampai saat itu? Tidak bisa, tidak bisa. Halo, ini dan ini, aku ambil semuanya. Kau ambil semua ini? Aku? Aku kira kau akan membeli semuanya. Mengagetkan sekali. Bukan hanya ini, tapi juga semua stok di supermarket kalian, aku ambil semuanya. Hah? Jenderal, ada kabar buruk. Jenderal, rakyat mulai ricuh. Ayo, kita lihat. Baik. Biarkan kami masuk. Biarkan kami masuk. Biarkan kami masuk. Masuk. Ada apa? Mengapa rakyat tiba-tiba memberontak? Apakah ada yang menghasut di antara mereka? Jika benar terjadi kerusuhan, hanya dengan kurang dari 30.000 tentara keluarga Huo, bagaimana kita bisa menekan rakyat ini? Biarkan kami masuk. Biarkan kami lewat. Saudara-saudara, Kaisar Anjing Kekaisaran Yan menipu kita datang ke sini. Katanya kalau sampai di sini kita bisa makan. Kita sudah kelaparan sepanjang jalan. Memangnya di sini ada makanan? Tidak ada. Para kaki tangan tentara ini pasti sama saja seperti Kaisar Anjing itu. Semuanya tidak ada yang beres. Benar. Benar, pasti ada makanan di barak militer ini. Para tentara ini pasti menyembunyikan semua makanan di barak mereka. Betul, 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 betul. Saudara-saudara, kita rampok saja. Lebih baik mati kenyang daripada mati kelaparan. Serbu. Rampok. Serbu. Pergi, ayo pergi. Jenderal, kami sudah tidak makan selama beberapa hari. Mohon Jenderal berikan sedikit makanan. Benar, Jenderal. Sepanjang perjalanan ini, entah sudah berapa banyak orang yang mati. Mohon Jenderal, selamatkan kami. Kaisar mengusir kami. Pejabat busuk tidak mengizinkan kami tinggal. Bahkan binatang pun bisa membajak ladang dan disembelih dagingnya. Kami lebih buruk daripada binatang. Aku tidak mau jalan lagi. Biar saja mati kelaparan. Apakah kami bukan rakyat Yan Raya? Mengapa kami oleh Kaisar busuk ini dan para pejabat busuk itu dibuang seperti sapi dan kuda? Jenderal. Jenderal, Mengapa kalian berkata seperti itu? Dan menyebut diri kalian anak yang dibuang? Meskipun Kaisar dan istana tidak menginginkan kalian, masih ada aku, Huo Yuan. Masih ada pasukan Huo. Terlebih lagi, gerbang giok kami memiliki bantuan dewa, pasti akan melindungi kalian dan tidak akan membiarkan kalian menderita kelaparan lagi. Jika benar ada dewa, mengapa masih ada kelaparan yang mengerikan ini? Jenderal, kami sudah tertipu sepanjang jalan. Mengapa sekarang? Bahkan Jenderal pun harus menipu kami. Ini menyangkut dewa. Bagaimana mungkin aku, Huo Yuan, berani berbicara sembarangan? Jika kalian semua tidak percaya, aku bisa berdoa kepada dewa di depan kalian semua untuk memohon. Hari ini, Huo Yuan membawa rakyat berlutut lama di depan altar dewa, memohon dewa berbelas kasihan atas penderitaan warga desa, dan menganugerahkan makanan. Huo Yuan, bersama semua rakyat, pasti akan melayani dewa seumur hidup.
Aku sudah tahu ini semua bohong. Kalau benar ada dewa, yang seharusnya dihukum adalah si kaisar tua itu. Memang benar, jika memang ada dewa, mengapa kami menjadi seperti ini? Keluarga dan teman-teman, istri dan anak-anak, hanya aku yang tersisa. Tenang, para dewa sedang mengawasi semua makhluk hidup. Jika kalian begini tidak tulus, bagaimana kalian pantas untuk dilihat oleh para dewa dan diberikan makanan? Ya, Kemarin kita berdoa sepanjang malam, tetapi para dewa tidak merespons lagi. Jika kali ini para dewa tidak merespons lagi, lalu apa yang harus kita lakukan? Lihatlah kalian semua, inilah bukti penampakan dewa. Beras apa ini? Setiap butirnya penuh, berkilauan dan bening, mungkin saja, bahkan kaisar tua, tidak bisa makan beras dewa seperti ini. beras ini lebih putih daripada istriku. Tapi hanya ada beberapa karung beras ini. Setelah para pejabat selesai makan, bagaimana mungkin giliran kita? Kalian semua tahu mengapa dewa tidak menganugerahkan banyak makanan? Tentu saja karena kalian tidak percaya bahwa gerbang giok dilindungi oleh dewa dan belum benar-benar berlutut memohon. Hari ini, Huo Yuan bersumpah di depan altar dewa tidak akan meninggalkan satupun anak. Semua penduduk di benteng, tanpa memandang status, dapat makan bubur sampai kenyang. Selama Huo Yuan memiliki makanan sepotong pun, tidak seorang pun akan mati kelaparan. Ayo. Benar-benar ada beras untuk dimakan. Nyalakan tungku. Jenderal, kita sendiri masih kesulitan. Meskipun masyarakat sudah tenang untuk sementara, tetapi beberapa hari lagi makanan akan habis. Jika saat itu meledak lagi, itu bukan hanya sekadar memberi darah sebagai ganti air susu atau bertukar anak untuk dimakan, tapi kanibalisme. Cepat lihat, ada aura dewa. Dingin sekali. Ini masih awal bulan Agustus. Mengapa sangat dingin? Di dalam toples kaca ini, apakah isinya buah-buahan? Terlihat sangat segar. Jenderal, apakah para dewa menyimpan buah-buahan dengan wadah berharga seperti ini? Toples kaca ini transparan dan tanpa cacat, terasa halus dan mulus saat disentuh. Bahkan di ibu kota, pasti tidak bisa dibeli dengan 100 keping emas, kan? Benar. 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 Jenderal, lihat, ini pangsit. Biasanya kita, bahkan tanah liat putih tidak cukup untuk dimakan. Sekarang kita bisa makan pangsit. Tuhan memberkati, kasih karunia dewa melimpah. Kasih karunia dewa. Kasih karunia dewa melimpah. Kasih karunia dewa melimpah. Melimpah. Anugerah dewa telah berakhir. Halo, ada orang di sana? Jenderal, di baskom ini, sepertinya ada yang berbicara di dalam baskom ini. Benar-benar ada yang bicara? Mungkinkah ini dewa? Menurunkan sabda? Katakan padaku, apakah negaramu bernama Dayan? Apakah orang yang dipanggil Yuan itu adalah markis champion dari Dayan kalian? Huo Yuan Huo Feinian? Ujung lain dari bejana harta karun ini benar-benar adalah roh ilahi. Jika tidak, bagaimana mungkin bisa mengungkap identitasku melalui bejana harta karun ini? Jenderal, Anda baik-baik saja? Kalian semua mundur. Aku harus mendengarkan wahyu ilahi. Baik. Ayo kita pergi. Perkenankan aku menyapa roh ilahi. Aku adalah dari negara Dayan. Markis Champion Huo Yuan di sini untuk mendengarkan wahyu ilahi. Bolehkah aku tahu bimbingan apa yang akan dewa berikan? Jenderal sudah berlutut di sana untuk waktu yang lama.
apakah dewa belum menurunkan wahyu? Kenapa menurutmu aku tidak bisa mendengar wahyu ilahi? Aku hampir menempelkan telingaku di atasnya tadi. Jenderal adalah orang yang ditakdirkan oleh surga. Bagaimana mungkin kamu atau aku bisa dibandingkan dengannya? Aku mengerti. Hanya jenderal yang bisa mendengar wahyu ilahi. Kenapa lama sekali tidak ada respons? Jangan-jangan suaraku tidak tersampaikan? Aku, Markis Champion Huo Yuan dari negara Dayan, di sini untuk mendengarkan wahyu ilahi. Bolehkah aku tahu bimbingan apa yang akan dewa berikan? Ternyata bisa. Tapi kenapa baru sekarang merespons? Jenderal, mari makan bubur ini. Mendengarkan wahyu ilahi harus dengan ketulusan. Jika roh ilahi menyalahkan karena ucapan yang terlalu cepat, apa yang harus kulakukan? Aku bukan roh ilahi manapun, tapi aku bisa membantumu. Markis Champion bilang Dayan sedang dilanda kelaparan. Di tempatmu kekurangan makanan dan air. Kau bisa berterus terang padaku berapa banyak makanan dan air yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis ini. Kau bilang kau bukan roh ilahi? Bagaimana mungkin? Saat itu aku memohon kepada Kaisar, memohon kepada Perdana Menteri yang korup itu, tapi tidak ada satupun yang menanggapi. Jika kau bukan roh ilahi, mengapa kau mau membantu rakyat dan prajurit itu? Jika kau bukan roh ilahi, lalu siapa? Perkenankan aku menyapa roh ilahi, melaporkan kepada dewa, hamba memiliki 30.000 prajurit dan lebih dari 200.000 rakyat, totalnya sekitar 300.000 orang. 300.000? Aku harus menghidupi 300.000 orang? Hamba tidak berani meminta lebih banyak. Hamba hanya meminta agar dewa memberkati hamba dengan 100.000 karung bahan makanan. Hamba yakin bisa membawa para prajurit dan rakyat untuk bertahan hidup. Kau sudah mengangkatku sebagai dewa. Kenapa kau tidak punya keyakinan pada dewa? Hanya 300.000 orang, kan? Pasukan Huo terpaksa meninggalkan Yumen karena kehabisan air dan makanan. Seharusnya malam ini juga 1 juta kati bahan makanan akan dikirim ke sana. Tenang saja, karena aku sudah memutuskan untuk mendukungmu, Jenderal Besar. Rakyat yang kau pimpin, aku juga akan ikut menghidupi mereka. Tunggu sebentar. Selain makanan itu, ada satu hal lagi yang perlu kujelaskan secara rinci kepadamu. Cepat panggil prajurit dan rakyat ke sini. Dewa memiliki perintah yang harus disampaikan. Semuanya, Jenderal Besar ini memanggil kita ke sini. Untuk apa sebenarnya? Kudengar dewa kasihan pada rakyat jelata akan menurunkan mukjizat dan memberkati kita dengan makanan yang tidak akan habis. Benar atau bohong? Berarti kita tidak perlu kelaparan lagi? Jenderal sialan ini mungkin sudah gila kelaparan. Aku tahu. Kalian semua tidak percaya bahwa Yumen dilindungi oleh dewa, itu karena kalian belum pernah melihatnya. Hari ini, aku, jenderal ini, akan bersama kalian, para rakyat jelata, berlutut bersama, dan memohon anugerah dewa. Apa ini? Lebih baik mengajari orang cara menangkap ikan daripada memberinya ikan. Saya harap ini bisa membantu kalian
Jangan-jangan aku salah lihat ya. Ini datang dari mana? Dewa telah menunjukkan keajaiban. Dewa telah menunjukkan keajaiban. Dewa itu baik hati. Kami pasti akan mendirikan altar dan mempersembahkan dupa setiap hari. Semuanya, sekarang kalian bisa percaya bahwa Yumen dilindungi oleh dewa, kan? Bahan makanan suci ini adalah anugerah dari dewa. Dewa menunjukkan keajaiban. Jenderal, Apakah kalian tahu benda apa ini? Benda apa ini? Benda apa ini? Aku sudah bertani seumur hidup, tapi aku belum pernah melihat ini. Benda suci apa ini? Sehingga Jenderal memperlakukannya begitu istimewa? Ini adalah anugerah dari dewa, bernama ubi jalar. Ubi jalar? Benda apa ini? Selama kalian menanamnya, semua orang bisa bertahan hidup dan tidak akan ada lagi yang mati kelaparan. Tidak akan kelaparan lagi. Saat ini, kemarau terjadi bertahun-tahun. Jangankan gandum musim panas atau jelai musim gugur, bahkan tanaman biasa pun sulit bertahan hidup. Betul. Betul. Ini adalah anugerah dari dewa, tentu saja berbeda. Dewa telah berfirman, benda ini tidak hanya tahan kekeringan, tetapi bahkan di tempat yang paling tandus sekalipun, ia masih bisa tumbuh. Yang paling penting, hasil panen persatumu bisa mencapai beberapa ribu jin. Beberapa ribu jin, Beberapa ribu jin? Ini bagaimana mungkin? tanaman biasa hanya menghasilkan beberapa ratus jin per satumu, itu sudah bisa disebut panen besar. Ubi jalar dan kentang ini ternyata bisa menghasilkan ribuan jin per satumu dan juga sangat tahan kekeringan. Jenderal, apakah mungkin ubi manis ini, meskipun kemarau parah bertahun-tahun, tetap bisa tumbuh setelah ditanam? Tentu saja, selain itu tanaman ini bisa ditanam 2 musim. Dengan adanya tanaman ini, bukan hanya ratusan ribu orang, bahkan negeri Dayan kita dengan penduduk puluhan juta, pun dapat tercukupi kebutuhannya. Hebat sekali. Kita selamat. Rakyat Dayan kita terselamatkan. Syukurlah. Jenderal, kali ini karunia dewa sangat melimpah, cukup untuk menopang kami selama 5 hari. Bila kita menanam lagi ubi manis dan kentang, dalam beberapa bulan, krisis kita akan teratasi. Benar, betul sekali. Sangat benar. Ubi manis ini memang tanaman suci. Dewa telah bersabda bahwa selain umbinya, batang dan daunnya pun bisa dimakan dan sangat tahan kekeringan. Tanaman semacam ini sungguh langka, barangkali hanya anugerah dewa yang bisa memberikannya. Oh ya, apakah sudah ada titah dewa dari altar? Bagaimana persiapan persembahan untuk dewa? Jenderal, saya sudah melakukannya. Aku akan memeriksanya sendiri. Walau semuanya benda duniawi, namun karena menyangkut dewa, kita tetap harus bersikap sewaspada mungkin. Jenderal, ada yang mengganjal pikiranmu? Aku sedang berpikir, para dewa telah menyediakan persediaan penyelamat hidup bagi kita, sementara kita hanya bisa memberikan persembahan berupa emas permata, perhiasan emas, dan perak. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jenderal, kebaikan para dewa tidak diukur dengan materi. Meskipun emas dan permata itu berharga, namun ketulusan hati kita jauh lebih penting. Jika para dewa tahu pengabdian kita, mereka pasti akan mengerti. Benar, kita bisa mendirikan kuil untuk para dewa. Jenderal, kita belum mengetahui wujud para dewa. Bagaimana jika Anda meminta gambar rupa dewa itu lagi kepada mereka? Wanyu, apa kamu sudah menambahkan kontak WhatsApp keponakanku? Kenapa kamu tidak menerimanya? Untuk apa aku menerimanya? Agar dia bisa memamerkan apartemennya yang 100 meter persegi itu padaku? Lin Wanyu, berani-beraninya kamu bicara seperti itu pada bibimu? Dasar tidak punya sopan santun. Kamu masih ingat kalau kamu bibiku? Adakah bibi di dunia ini yang sepertimu? Setiap hari hanya memikirkan bagaimana cara merebut harta orang lain. Ingat baik-baik perkataanku. Tinggal 2 hari lagi, jika kamu tidak bisa mendapatkan uangnya, cepat enyah dari rumah keluarga ini. Mimpi saja kamu. Jenderal, Anda memang bisa memprediksi kejadian dengan tepat. Anda tahu bahwa Yi Utara pasti akan memanfaatkan kesempatan kericuhan saat rakyat menyerbu barak militer untuk melakukan serangan malam. Ada yang aneh?
Hanya ada beberapa prajurit yang menyerang, paling banter hanya untuk mengganggu saja. Dewa Perangi Utara itu pasti tidak sebodoh itu. Maksud Jenderal, Dewa Perangi Utara itu masih punya rencana cadangan. Jenderal, gawat. Ditemukan banyak mayat prajurit Yi Utara di kamp militer. Nona Lin, kami sudah sesuai dengan permintaan Anda, memindahkan semua barang yang Anda beli ke gudang. Mohon Anda segera bayar sisa tagihannya. Ah, baiklah. Kamu Lin Wanyu kan? Oh, Lumayan juga, wajahmu cukup menarik, cocok untukku. kamu siapa? Kamu tidak tahu aku siapa. Aku adalah orang yang dikenalkan oleh Lin Guoqing untuk kencan buta. Dia tidak memberitahumu? Maaf, saat ini aku tidak berniat kencan buta. Silakan pergi, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Hei, kamu tahu aku siapa? Astaga, aku Zhu Huaqiang, seorang terhormat dari kelompok Kota Hai, general manager anak perusahaannya. Aku mau melirikmu, itu sudah keberuntunganmu. Jangan sampai malah menolak kebaikan. Jangan kira kalau kamu jelek, aku tidak berani memakimu ya. Hei, dengarkan aku. Dengarkan baik-baik, tadi aku sudah bilang siapa aku. Kenapa? Mungkin di Baidu tidak bisa dicari, tapi di Sogo pasti bisa dicari. Hei, kamu anak yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa. Berani-beraninya bicara padaku seperti itu. Nona Lin, mohon Anda segera bayar sisa tagihannya. Membeli apa saja, akan kuberitahu. Setelah menikah dan masuk ke keluarga Zhu, kamu harus tahu cara berhemat. Kali ini akan kubayarkan dulu untukmu. Bagus, suruh dia yang bayar. Halo Tuan, totalnya adalah 8,5 juta yuan. Mau via WeChat atau Alipay? Baik, 8,5 juta. 85 juta yuan. Berapa? Kamu beli supermarket itu? Tidak sanggup membayar uang sekecil ini saja, masih mau menikah? Anjing bodoh, antar dia keluar. Kau berani melepaskan anjing. Yuan mengirimiku barang lagi. Kebetulan sekali, uang hasil menukar emas batangan yang terakhir sudah habis. Sepertinya aku harus menemui Paman Jiang lagi. Mungkin aku juga bisa bertanya padanya tentang Dayan dan Huo Yuan. Paman Jiang. Oh, ini datang. Ada barang bagus apa lagi? Aku menemukan lagi beberapa barang bagus yang disembunyikan ayahku. Kemarilah, biarkan Paman Jiang menilainya. Giok hijau penuh warna. Ini barang langka. Ayo, sajikan teh. Duduklah dulu, dah minum teh. Aku akan menilainya. Paman Jiang, apakah Anda masih punya informasi tentang Dayan? Kenapa kamu tertarik pada Dayan ini? Bisa dibilang begitu, terutama karena aku merasa jenderal yang bernama Huo Yuan itu sangat menarik. Jadi aku ingin mencari lebih banyak informasi tentang dia. Pemilik toko sangat menyukai Dayan. Ini adalah beberapa buku dan salinan tulisan tangan yang ditinggalkan pemilik di toko sebelumnya. Di dalamnya tercatat cukup banyak informasi tentang Dayan dan Huo Yuan. Jika kamu tertarik, kamu bisa melihatnya. Terima kasih Paman Jiang. Jenderal, apakah Anda terserang flu? Saya lihat raut wajah Anda tidak baik. Tidak apa-apa. Bagaimana pengaturan penduduk baru ini? Semua ini diurus oleh Li Xianfeng. Pada dasarnya sudah beres. Jenderal, gawat. Di perkemahan, wabah penyakit muncul di perkemahan. Apa? Di desa ini sedang ada wabah penyakit. Apa? Cepat bawa aku melihatnya. Paman Jiang, mengapa banyak data yang tercatat di buku kuno ini? Aku baru melihatnya untuk pertama kali. Bahkan banyak yang belum pernah diliput berita. Apa kau tidak sadar bahwa buku ini adalah manuskrip?
Bosku bilang, sepertinya bosku menyusun ini berdasarkan data kejadian selama tahun-tahun Dayan, menggabungkan sejarah resmi dan kisah-kisah tidak resmi, dikarang sendiri. Hebat sekali. Tidak heran mereka khusus membuka pameran lelang tentang Dayan. Benar, kau tidak tahu ya, bosku. Sampai terkejut melihat ekspresimu tentang giok naga itu, dia benar-benar terperangah. Mana ada sebegitu berlebihan seperti yang paman katakan. Aku tidak berbohong, memang seperti itu. Ini adalah undangan pameran lelang, simpan baik-baik. Selain itu, bosku juga berharap bisa bertemu denganmu secara langsung setelah pameran lelang. Bertemu denganku? Jenderal, Jangan mendekat. Letakkan saja obat herbalnya di atas meja. Berapa banyak lagi orang yang terjangkit wabah penyakit ini? Jenderal, berdasarkan statistik, setengah dari penduduk telah terinfeksi. Namun sesuai perintah Anda, semua orang yang terinfeksi sudah diisolasi. Hanya saja jumlahnya terlalu banyak, kami kekurangan tabib, dan juga tidak punya obat-obatan untuk menyelamatkan mereka. Kalau begitu carilah. Apa kau mau membiarkan rakyat dan para prajurit mati semua? Jenderal suku utara ini benar-benar menggunakan taktik beracun ini, mengambil kesempatan saat rakyat sipil membuat kekacauan, melemparkan mayat yang terinfeksi wabah ke dalam benteng. Hanya dalam beberapa hari singkat, ternyata 100.000 orang terinfeksi. Kita masih punya dewa. Kita masih punya dewa. Apakah ada wahyu yang diturunkan dari altar dewa? Saya memang ingin melapor kepada Jenderal. Selain doa yang Anda tulis sendiri, selama beberapa waktu ini, saya juga meminta orang menulis doa, mengikuti tulisan tangan Anda, lalu menuliskannya, dan melemparkannya ke dalam wadah. Kau benar-benar berani bertindak sembarangan. Kau tahu ini menodai dewa? Apa hak saya sehingga para dewa akan selalu memperhatikan? Kau tahu konsekuensi menyinggung dewa? Akan seperti apa? Jenderal, justru karena dewa menyelamatkan semua makhluk, jika tidak begini, bagaimana dewa akan melihatnya? Jika ada hukuman dewa, biar saya yang menanggungnya sendirian. Sekarang situasinya gawat darurat. Saya bisa mengampuni nyawamu. Suruh seseorang menyiapkan pakaian untukku. Saya akan pergi sendiri ke altar dewa untuk memohon pengampunan dewa. Cepat pergi. Jenderal, Aku tidak tahu apa yang Yuan berikan sebagai persembahan hari ini kepada dewa ini. Aku sudah menyiapkan puluhan juta makanan untuk kalian. Kalian harus kuat dan tetaplah hidup dengan baik. Anjing bodoh, aneh sekali. Biasanya saat aku masuk, dia akan langsung melompatiku. Kemana dia pergi? Ya dewa, mengenai masalah di suku utara, mereka melemparkan mayat ke pasukan kami. Kini sudah ada ribuan prajurit yang mengalami batuk dan demam. Ya dewa, dokter militer mendiagnosisnya sebagai wabah. Saya sudah memerintahkan para prajurit untuk meningkatkan pencegahan, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Wabah ini menyebar dengan cepat, banyak prajurit yang sudah terjangkit penyakit. Obat di dalam pasukan sudah habis, dan tidak ada cara untuk mengobatinya. Yuan memohon kepada dewa untuk menampakkan keajaiban. Yuan, Huo Yuan, Huo Feinian, Huo Feinian. Agustus di tahun ke-13 Dayan, pasukan Huo Yuan melakukan serangan gerilya di luar gerbang Yumen. Namun orang suku utara jahat melemparkan mayat yang membawa wabah ke tengah pasukan Huo, menyebabkan epidemi merajalela. Pasukan keluarga Huo sudah kekurangan air dan makanan. Menghadapi epidemi ini, mereka semakin tidak berdaya, kerugiannya sangat parah. Bahkan sebagian besar komandan militer gugur. Orang suku utara benar-benar jahat. Huo Yuan, bertahanlah, aku akan segera membelikan obat untuk kalian.
dokter militer. Bagaimana kondisi Jenderal? Jenderal telah bekerja siang dan malam, ditambah lagi beliau sudah lama tidak makan, sehingga tertular wabah. Racun wabah ini sangat parah jika tidak ada obat untuk mengobatinya. Dan dibiarkan lebih lama lagi, saya khawatir nyawanya tidak tertolong lagi. Cari, kalian semua, cari. Siap. Meskipun harus mencari ke pelosok negeri, kalian harus menemukan tanaman obat untuk penyembuhannya. Wakil Jenderal Su. Jenderal, Jangan menyusahkan mereka lagi. Wabah ini tidak ada obatnya. Jenderal. Bantu aku pergi ke altar dewa. Baik. Yuan, Huo Feinian. Yuan ada di sini. Yuan terjebak oleh wabah. Begitu terbangun hari ini, aku langsung datang ke sini untuk memanjatkan doa kepada dewa. Aku tidak bermaksud lalai, hanya saja Yuan benar-benar tidak punya pilihan. Aku hanya bisa berlutut dan memohon pengampunan. Yuan tahu bahwa hidupku tidak akan lama lagi. Banyak janji yang telah kubuat, mungkin sulit untuk ditepati. Jika dewa menghukum, aku bersedia menanggungnya sendiri. Hidup atau mati Yuan tidaklah penting. Aku hanya berharap, oh dewa, selamatkan lembahku, 300.000 tentara, dan rakyat jelata. Jika itu terjadi, Yuan akan mati dengan tenang. Jenderal. Jenderal, kondisi tubuh Anda. Mundur. Wabah ini mengerikan. Aku tahu hidupku tidak akan lama lagi. Tapi sekarang, di luar ada musuh besar yang mendesak, di dalam ada epidemi. Situasi buntu seperti sekarang ini, aku mohon pada dewa, berikan petunjuk. Tidak boleh. Kamu tidak diizinkan mati. Apakah aku berhalusinasi? Aku tidak menyangka orang yang sudah diambang kematian masih bisa mendengar suara dewa. Dengar, kamu tidak diizinkan mati. Aku ini dewa. Aku perintahkan kamu tidak boleh mati. Huo Yuan. Aku ini dewa. Hanya epidemi kecil. Selama aku mau, itu bisa diselesaikan dengan sangat mudah. Tenang saja, 30.000 rakyat sipil dan prajuritmu akan aku selamatkan. Aku juga akan selamatkan. Apa kamu lupa? Kamu belum membersihkan namamu, kamu belum merebut kembali Yumengguan, membawa rakyatmu keluar dari kesulitan. Kamu belum menyingkirkan pejabat jahat di istana, mengembalikan masa kejayaan bagi rakyat, mengembalikan yen yang bersih bagi rakyat. Kamu belum memimpin kavaleri elit pasukan Huomu, menyapu bersih semua negara, menyelesaikan penyatuan Yan. Kamu belum membuka era damai dan makmur bagi rakyat di bawah langit. Banyak sekali hal yang menunggumu. Bagaimana kamu bisa begitu mudah mengatakan ingin mati? Maka dari itu, Huo Yuan, kamu harus tetap hidup. Yuan, saya mengerti, saya pasti tidak akan mengecewakan para dewa. Ini adalah obat penurun panas. Jenderal, obat-obatan yang diberikan dewa ini kita terselamatkan. Hanya saja potongan kain biru ini untuk apa gunanya? Dewa ini belum memberikan petunjuk. Mungkinkah ini juga sejenis obat? Apa kau tahu bagaimana cara membukanya? Jenderal, bagaimana kalau Anda bertanya lagi pada dewa cara menggunakannya? Ini adalah kertas. Mungkinkah ini kertas yang digunakan para dewa? Benar-benar seputih salju. Ada tulisan di atasnya. Di depan dewa, wabah kecil ini mudah diatasi. Obat-obatan yang lain masih membutuhkan waktu. Ini seharusnya cukup untuk bertahan sebentar. Aku tidak tahu apakah cara yang tertulis di buku itu bisa kamu lakukan.
Lelang dan pameran Tianyuan. Aku ingin membawa harta karun ini untuk melihatnya apa sebenarnya yang terjadi. Jenderal, ada orang di kertas ini. Ini jatuh dari buku, dewa yang meletakkannya di sana. Mungkinkah ini seseorang yang dihargai dewa? Atau apakah dia dewa yang berada di seberang baskom harta karun? Ini sepertinya potret. Hanya saja oleh siapa potret ini dibuat, sampai-sampai begitu nyata, seolah-olah orang itu terperangkap dalam lukisan. Tulisan tangannya indah, goresannya kuat, bahkan para kaligrafer terkenal yang pernah aku lihat hanya sebanding dengan ini. Sampaikan perintah ke bawah, dewa telah memberikan obat, kita terselamatkan. Cepat, campurkan kedua obat ini, dan sebarkan, berikan kepada yang sakit parah untuk ditelan. Baik, Jenderal. Tunggu, aku harus membuat surat perintah militer. Semua orang, entah itu prajurit atau perwira, harus melaksanakan sesuai dengan surat perintah militer, tidak boleh ada kesalahan. Selain itu, Wakil Jenderal Su, mulai hari ini, kau yang akan mengambil alih camp militer dariku, siapapun yang tidak patuh dan memberontak, langsung penggal. Siap laksanakan. Jika ini benar-benar gambar dewa, jika aku menyembunyikannya di dadaku, bukankah itu tidak menghormati dewa? Ada firasat bahwa orang di lukisan ini adalah dewa yang melindungi Yuguan dan dewa yang melindungi Huo Yuan. Huo Feinian. Jenderal, di luar lembah, pasukan suku utara berkumpul, sepertinya akan melancarkan serangan besar-besaran. Layak disebut acara yang diadakan 10 tahun sekali, pameran lelang Tianyuan. Lihat saja, semua konglomerat berkumpul di sini. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjilat mereka dengan baik. Tentu saja, aku menghabiskan lebih dari 20 juta rupiah untuk membeli barang antik dinasti Qing ini dari cabang pavilion Hangsuan. Pameran lelang Tianyuan ini hanya menerima harta karun yang bernilai lebih dari 20 juta rupiah. Harta karun ini adalah bukti masuk kita. Dan juga, ku dengar penjual yang berhasil memenangkan harga tertinggi dalam lelang pameran ini bahkan bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan pakar misterius di balik layar itu. Hahaha. Seharusnya di sini kan? Oh, bukankah itu nona besar keluarga kita? Kenapa datang dengan membawa tas karung? Hahaha, jangan-jangan kau kesini untuk memungut sampah ya? Cai Yang Hong, urusanku, bukan urusanmu. Wanyu, jangan salahkan bibimu bicara blak-blakan. Kami datang kali ini, itu demi perkembangan perusahaan untuk menjalin relasi. Sebagai gadis muda, apa yang kau lakukan di sini? Hati-hati kau ditipu orang lain. Kalau aku ditipu, selain kalian, siapa lagi yang akan menipu? Lin Wanyu, sikap macam apa itu? Kami ini juga tetuamu. Semasa hidup, ayahmu selalu menghormati kami. Menghormati? Apa kalian menghormatiku? Apa kalian menghormati ayahku? Dia baru saja meninggal, kalian sudah tidak sabar membagi-bagi warisannya, sekarang masih berani datang kemari untuk menceramahiku? Dasar gadis, kurang ajar. Jangan lupa, kau masih berutang 60 juta rupiah padaku. Hari ini adalah hari terakhir. Kalau Oka tidak segera membayar utang, pergi dari rumah si Heyuan itu. 60 juta rupiah akan kubayar sekarang juga. Astaga, dasar gadis kurang ajar. Jangan-jangan kau mau melunasi utang dengan barang rongsokan ini? Jangan mempermalukan diri di sini. Cepat pulang, kumpulkan barang-barang rongsokanmu itu. Cepat pergi. Akan kuberi kalian pelajaran. Hahaha, kirain ini barang berharga apa? Ternyata cuma setumpuk barang rongsokan. Dasar gadis sialan, akan kutunjukkan padamu apa yang disebut harta karun yang sesungguhnya. Guru, coba Anda lihat. Berapa nilai dari barang pusaka ini? Vas ini adalah karya terbaik dari dinasti Qing dengan ukiran yang halus, warna yang cemerlang, memang benar-benar anti kelas atas. Berapa harganya? Diperkirakan 26 miliar rupiah. Hahaha, lihat kan, inilah yang disebut nilai. Semua barang rongsokanmu itu jika dijumlahkan, tidak sebanding dengan satu bagian kecil saja kan?
Benda pusaka juga memiliki energi spiritual. Aku sengaja menaruhnya di kotak yang terbuat dari kayunan sutra emas. Tujuannya untuk mengunci energi spiritualnya dan memelihara barang pusaka itu. Orang ini memang benar-benar ahli dalam barang pusaka. Hal yang paling penting dari barang antik adalah energi spiritual ini. Jika aku tidak salah lihat, botol antik ini luar biasa, pasti merupakan benda yang digunakan oleh bangsawan atau keluarga kerajaan. Hahaha. Dengar tidak? Hanya yang seperti ini, harta karun yang bernilai tak terhingga, yang punya kesempatan untuk ikut pameran lelang. Cepat pergi sana, jangan mempermalukan keluarga Lin kami. Jangan mempermalukan keluarga Lin. Ah, tidak, jangan bilang kau keluarga Lin. Aduh, sebenarnya aku ingin mengajakmu melihat-lihat pameran pelelangan ini, tapi ternyata kau begitu keras kepala, kurasa tidak perlu lagi. Kau pikir barang rongsokanmu itu bisa dipamerkan di tempat bergengsi ini? Biar aku yang menambah wawasan kalian. Gunung tidak harus tinggi, asal ada naga, ia akan sakti. Siapa bilang tas karung tidak bisa diisi harta karun? Terlalu percaya diri. Master, Anda lihat sekilas saja ya. Di belakang masih banyak orang yang menunggu. Bentuk tembikar ini sederhana dan kuno, glasurnya alami, sepertinya memiliki sejarah yang panjang. Namun, Nona, saya tidak dapat mengidentifikasi eranya, apalagi menentukan nilainya. Aduh. Hahaha, tidak bisa dinilai. Kau bahkan tidak bisa masuk pintu ini. Dasar gadis tidak berguna. Cepat bawa karungmu itu pergi ke tempat lain untuk memulung. Ya, kau tidak diterima di sini. Jika tidak kenal, tidak masalah. Tapi aku punya surat undangan, kenapa aku tidak boleh masuk? Saya punya undangan, kenapa saya tidak boleh masuk? Aduh, hadirin sekalian, jangan pernah tertipu oleh gadis kurang ajar ini. Lelang pameran Tianyuan tidak pernah menggunakan undangan. Benar sekali, kau pikir dengan selembar kertas jelek kau bisa masuk begitu saja? Jangan membuat malu di sini. Melawan akal sehat, saya pernah menghabiskan banyak uang untuk meminta bertemu dengan ketua pavilion, tapi gagal. Saya hanya bisa masuk setelah menilai harta benda saya. Bagaimana mungkin ada undangan? Saya telah berkecimpung di dunia bisnis selama lebih dari 10 tahun, dan telah menghadiri lelang pameran Tianyuan beberapa kali. Saya belum pernah mendengar adanya undangan. Tidak benar? Apakah Paman Jiang memberiku undangan palsu? Kenapa? Kau ingin menelepon Bos Jiang. Bos Jiang itu adalah pemilik pavilion Heng Xuan. Apakah dia bisa kau telepon seenaknya begitu saja? Saya lihat kau sudah tidak bisa menahan malu, pasti ingin kabur. Pak Jiang? Pak Jiang sudah datang. Wanyu, kau sudah datang. Paman Jiang. Ya, silakan masuk. Baik. Sudah kubilang, benda ini masih berguna, kan? Tunggu. Ada aku, ada kami juga tamu penting loh. Wanyu, apakah kamu mengenal mereka? Tidak. Lapor. Keadaan sangat mendesak. Tentara dari kerajaan Zhou dan Chu tiba-tiba muncul di kedua sisi perkemahan militer, bergabung dengan pasukan besar suku utara, dan bergerak maju menuju perkemahan kami. Demi menelandaian kami, kedua kerajaan Zhou dan Chu benar-benar tidak tahu malu. Mereka bahkan bersekongkol dengan orang-orang barbar suku utara yang biadab itu. Syukurlah, obat pemberian dewa memiliki khasiat yang luar biasa. Semua prajurit masih baik-baik saja. Tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi. Inilah yang diajarkan dewa kepadaku. Karena mereka bekerja sama, kita akan berperang. Tapi kita kekurangan makanan sebelumnya. Semua prajurit memasak baju zirah mereka untuk dimakan. Kita tidak lagi memiliki persenjataan untuk melawan musuh. Dengan darah dan daging ini, kita teguh bersatu, pasukan keluarga Huo kita pasti akan bertarung sampai hanya tersisa satu orang terakhir. Para jenderal, dengarkan perintahku. Siap. Siap. Ikut aku berperang. Baik. Baik. Syukurlah karena Tuan Zhu, kalau tidak, kami semua pasti masih ditahan oleh penjaga keamanan itu. Benar, orang yang tidak tahu terima kasih itu, bahkan tidak mengakui kerabatnya sendiri. Betul. Hei keponakan, aku lihat barang berharga di tanganmu ini, sepertinya bukan barang biasa. Tentu saja, ini adalah porselen kekaisaran dari tungku resmi, barang yang digunakan oleh kaisar. Aku sampai menjual aset keluarga, menghabiskan lebih dari 200 miliar rupiah untuk mendapatkannya dari luar negeri. Hanya dengan barang ini, kita harusnya duduk di VIP. Ayo pergi.
Lin Wanyu, bagaimana kamu bisa masuk? Entah si gadis sialan ini menggunakan cara apa sampai dia bisa mendekati Direktur Jiang dari Heng Xuan Pavilion. Tapi tak disangka dia ditinggalkan begitu cepat. Tidak ada tempat untukmu di sini, keluar. Paman tidak boleh berkata begitu. Bukan tidak ada tempat untuknya. Sini, duduk di pangkuan kakak. Kamu yakin? Baiklah. Kamu mau apa? Jangan jual mahal ya. Bisa dekat dengan Pak Zhu, itu kehormatanmu. Aku tidak tertarik duduk di paha babi. Hei, kau. Maaf, kakiku terpeleset. Lin Wanyu, kau berani membuat keributan di lelang Tian Yuan ini? Kau menyinggung kami? Itu bukan masalah. Keponakanku di acara ini sudah akrab dengan para petinggi. Kau membuatnya malu, berarti kau menyinggung seluruh orang terpandang di kota Haicheng. Oh, Lin Wanyu, sekarang kau minta maaf padaku. Aku akan bicara pada penyelenggara dan mencarikan kursi kecil untukmu duduk di sini. Ini juga agar kau mendapat pengalaman baru. bodoh. Hei, Hei, Lin Wanyu, kau mau apa? Barisan depan memangnya kau boleh ke sana? Bagaimana mungkin dia menjadi tamu istimewa? Ini tidak mungkin salah, kan? Tuan Jiang, Anda benar-benar tidak boleh tertipu olehnya. Nona Lin adalah tamu istimewa pameran lelang kali ini. Apa? Pihak penyelenggara secara khusus memerintahkan saya untuk menjaganya dengan baik. Nona Lin, silakan duduk di kursi utama. Terima kasih Paman Jiang. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Ini. Duduk. Baiklah hadirin sekalian, sekarang lelang resmi dimulai. Mohon kepada para peserta pameran, secara berurutan serahkan barang berharga di tangan kepada petugas dan kirimkan ke meja pameran untuk dilelang. Dan penawar dengan harga tertinggi akan mendapatkan kesempatan bertemu dengan orang penting itu. Baik, ini adalah vas porselen biru putih dinasti Ming. Dengan ukiran yang indah, terawat dengan baik, bisa dibilang barang mewah. Baiklah, sekarang lelang dimulai. Harga awal lelang adalah 20 juta rupiah. 11 juta rupiah. 13 juta rupiah. 14.500.000 rupiah. 16 juta rupiah. 16 juta rupiah sekali. 16 juta rupiah 2 kali. Terjual. Selanjutnya, mari kita sambut barang pameran kedua. Ini adalah vas panjang umur pinus dan bangau. Kondisinya sangat sempurna. Harga awal seharusnya 30 juta rupiah. 34 juta rupiah. 40 juta rupiah. Semua ini hal yang membosankan. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Huo Yuan. Wabahnya pasti sudah sembuh total kan? Apakah dia memikirkanku? Ada kabar dari Huo Yuan. Negara Zhou dan negara Chu bersekongkol dengan suku utara, ingin memusnahkan tentara keluarga Huo dan rakyat kami, dan bahkan berencana merebut Yan yang agung. Tentara kami beruntung mendapatkan pil spiritual dari dewa. Banyak prajurit telah pulih, namun kami kekurangan perbekalan, memasak baju zirah dan membunuh kuda, peralatan tidak memadai, kekuatan kami sangat berbeda jauh. Dalam situasi darurat ini, kami memohon bantuan dari dewa. Tidak bagus. Huo Yuan dan yang lainnya dalam bahaya. Untuk beras, mie, dan minyak, aku masih bisa mengatasinya, tapi rompi anti peluru ini, dan senjata, bagaimana caranya aku mendapatkannya? Akhirnya giliran kita. Pakar, ini adalah tembikar kekaisaran. Mohon Anda periksa dengan teliti. Benda ini memang barang kuno dan kondisinya lumayan bagus. Lihat. Hahaha, lihat. Pakar memang pakar, ya. Ini bukan tembikar kekaisaran, melainkan pot urin. Tidak mungkin. Aku menghabiskan seluruh harta kekayaanku menggunakan 200 juta rupiah untuk mendapatkan ini dari luar negeri hanya demi acara lelang ini agar bisa membuat kejutan besar supaya aku bisa bertemu dengan bos besar di belakang layar itu. Lagi pula, meskipun itu pot malam, itu adalah benda yang pernah dipakai oleh kaisar. Sebenarnya kaisar tidak pernah menggunakannya, mungkin itu hanya persediaan cadangan yang ada di istana. Ini pasti pernah digunakan oleh kaisar.
Kalau tidak percaya, ciumlah, bahkan masih ada bau pesingnya. Bau pesing ini hanya karena sudah lama tersimpan, penumpukan sulfur. Tidak perlu banyak bicara lagi. Silakan yang berikutnya. Tidak mungkin. Ini pasti pernah digunakan oleh kaisar. Aduh, sudah cukup. Sang ahli sudah bilang, itu hanya pot kencing biasa. Jangan mempermalukan dirimu di panggung. Cepat turun. Memangnya ini urusanmu? Meskipun kamu duduk di kursi VIP, apakah kamu bisa menunjukkan satu harta yang layak? Hanya barang antik, aku punya banyak. Aduh, kau masih berani menertawakanku. Hanya karena kau mengeluarkan batu tak berguna itu, kau masih berani datang kemari dan pamer? Menurutku, ini diambil dari toilet mana? Aku tidak tahu. Pergi sana bau sekali. Meskipun keluargamu sudah hancur, kau tidak seharusnya hanya mengeluarkan sepotong batu untuk menipu orang kan? Sungguh menyedihkan. Aduh, baunya busuk sekali. Sama sekali tidak bernilai. Keluargamu, Lin, sekarang hanya bisa mengeluarkan sepotong batu tak berguna seperti ini untuk membodohi orang, ya? Kemana perginya aura dominasi keluargamu yang dulu? Seharusnya kukatakan, ayah dan ibunya mati karena dibikin kesal olehnya. 2 triliun rupiah. Aku ambil batu tinta ini. Apa? 2 triliun rupiah? 2 triliun rupiah? Ya ampun, bagaimana mungkin? Paman Jiang, siapa orang ini? Dia langsung menawarkan 2 triliun rupiah. Identitas orang ini tidak sederhana. Dia adalah bos besar bawah tanah yang terkenal di kota Haicheng. Disebut-sebut tidak ada hal yang tidak bisa dia selesaikan. Hebat sekali. Bagaimana dengan rompi anti peluru? Bisakah dia mendapatkannya? Tentu saja bisa, tapi kalau hanya 1 atau 2 potong, mungkin dia tidak sudi melayanimu. Yang kubutuhkan bukan 1 atau 2 potong, tapi puluhan ribu potong. Hei, Tuan Zhang, jangan sampai kau ditipu oleh gadis sialan ini. Mana mungkin ini bernilai 2 triliun rupiah. Ini batu tak berguna yang entah dari mana didapatkan. Iya, benar sekali Pak Zhang. Jika Anda menyukai batu seperti ini, saya, Zhu, akan membantu Anda mencarikan 10 atau 8 potong besok, 2 triliun rupiah. Batu ini tidak seharga itu. Diam. Berisik sekali. Sejak kapan aku, Zhang, saat melakukan sesuatu, perlu kalian para sampah ini ikut campur? Atau kalian berpikir aku, Zhang, tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu? Nona Lin, saya sangat menyukai batu ini. Jika 2 miliar rupiah belum cukup, saya bisa menambahkannya lagi. Namun, bisakah saya memeriksanya terlebih dahulu? Tentu saja bisa. Buka lebar-lebar mata kalian dan lihat baik-baik. Ini adalah salah satu dari 4 batu tinta terkenal, batu tinta Duan yang paling berharga. Kalian benar-benar mengatakan itu adalah sampah. Baiklah. Saya akan datang sekarang. Ini, Tuan, batu tinta saya ini bisa saya jual kepada Anda. Harganya sesuai dengan yang Anda sebutkan, tetapi saya tidak mau uang. Tidak mau uang? Lalu apa yang Anda inginkan? Apakah nyawa mereka? Tidak. Saya akan menunjukkan sesuatu kepada Anda terlebih dahulu. Nona Lin, katakan apa yang Anda inginkan. Saya, Zhang Leidan, akan memberikannya kepada Anda. Saya dengar dari Paman Jiang, Anda memiliki banyak barang berharga. Teman Anda ini lumayan berwawasan juga. Katakan saja, apa yang Anda inginkan? Saya hanya ingin barang kecil untuk pertahanan diri, barang kecil seperti rompi anti peluru itu, dan saya ingin sangat banyak. Ini masalah mudah. Dalam 3 hari, saya akan menyelesaikannya untuk Anda. 3 hari? Tidak bisakah lebih cepat? Ini sudah sangat cepat, Nona Lin. Tambah lagi ini, bisakah lebih cepat? Bisa sih, tapi barang ini agak merepotkan. Mengerti. Tambah lagi nih, dalam 1 jam, bisakah diselesaikan? Pasti bisa. Nona Lin, Anda tinggal lihat saja hasilnya. Masalah ini, saya Zhang pasti akan menyelesaikannya dengan sempurna untuk Anda. 1 jam, tidak setengah jam. Setelah setengah jam, Anda sudah bisa mengambilnya di lokasi yang ditentukan. Barangnya pasti berkualitas tinggi. Sekarang mari kita lanjutkan ke barang berikutnya. Tidak perlu dilanjutkan.
Nyonya Besar Qin, Anda sudah datang. Sosok ini pastinya bagi hadirin sekalian sudah tidak asing lagi, yaitu ketua dari Asosiasi Barang Antik Huazhong, Nyonya Besar Qin. Tentu saja, jika Nyonya Besar Qin datang secara langsung, pasti ini adalah benda langka yang mengejutkan dunia. Jangan kira karena kau mendapat sedikit keberuntungan dan membawa beberapa barang usang, kau sudah menganggap dirimu sebagai orang hebat. Tahukah engkau siapa yang ada di panggung ini? Ini adalah ketua wanita Asosiasi Barang Antik Huazhong yang menjabat selama 5 periode, Nyonya Besar Qin. Sebelum beliau, belum pernah ada ketua wanita. Lin Wanyu, sekarang tundukkan kepalamu dan minta maaf padaku. Setelah pameran berakhir, aku akan meminta keponakanku untuk membawamu ke hadapan Nyonya Besar Qin agar wajahmu dikenal. Kau tidak akan bisa mendapatkan berkah seperti ini bahkan dalam beberapa kali kehidupan. Lebih baik berkah itu kau simpan sendiri saja. Dikenal sekilas, sudah bisa menjadi sukses besar, kenapa kau belum menjadi orang terkaya? Kau. Harta yang kubawa ke pameran kali ini juga merupakan peninggalan dari Dayan. Dayan? Benda pusaka ini tidak tergerus oleh berlalunya waktu. Ini adalah harta karun tak ternilai. Benda ini tidak dilelang keluar dan kalian juga tidak akan mampu membelinya. Kedatanganku kali ini adalah agar aku bisa masuk ke halaman kecil itu. Sungguhkah? Ada barang yang bahkan tidak bisa kita beli? Kudengar barang pusaka Hexuange yang sudah tidak disentuh selama puluhan tahun berhak untuk masuk ke halaman kecil itu. Bagaimana mungkin harta milikku ini dibandingkan dengan barang biasa itu? Hari ini, aku akan membiarkan generasi muda mendapatkan pelajaran. Dia membawa pot bunga ke sini. Nyonya Besar Qin, apakah Anda sedang bercanda dengan kami? Laron tak tahu siang malam, jangkrik tak tahu musim gugur dan semi. Para junior, buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik, apa ini? Pot bunga ini memiliki kilau giok. Dan lihatlah tanahnya, potnya ini ternyata juga terbuat dari giok. Bagaimana ini bisa dilakukan? Sepotong giok yang begitu besar dan berkualitas tinggi, setelah diukir dengan keterampilan luar biasa, terlihat hidup, bertahan ribuan tahun, tersimpan utuh. Benar. Berapa nilai harta karun seperti ini? Nilai? Bagaimana harta karun ini bisa diukur dengan nilai? Ini bisa disebut harta nasional. Benda ini berasal dari Kerajaan Dayan 2000 tahun yang lalu. Kerajaan Dayan terkenal dengan giok, para pengrajinnya sangat kreatif. Hanya dengan kombinasi inilah, barang langka yang tak tertandingi ini bisa muncul. Punya mata yang jeli. Benda ini adalah satu bongkahan giok utuh, diukir dengan ukiran berongga. Tidak hanya sangat mahal, tetapi juga menjadi saksi sejarah Dayan. Menurut saya, nilainya tidak kalah dari giok Hesibi. Saya nyatakan bonsai giok Dayan ini sebagai barang langka kelas atas, dengan harga awal 100 triliun rupiah. 100 triliun rupiah? 100 triliun rupiah? 100 triliun rupiah? Saya belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidup saya. Jangan bilang Anda, bahkan para miliarder kelas atas pun, belum tentu memiliki uang sebanyak itu. Meskipun harus menghabiskan seluruh harta mereka. 100 triliun rupiah, bahkan 1000 triliun atau puluhan ribu triliun, tidak cukup untuk mengukur nilainya. Siapa di sini yang mampu membelinya? Ketua ini boleh masuk ke halaman kecil itu kan? Meskipun benda ini berharga, namun bagaimanapun juga, ini hanyalah sebuah bonsai. Bahan batu gioknya juga hanya termasuk kualitas kelas atas, bukan yang terbaik. 100 triliun rupiah sudah harga tertinggi. Mengenai masuk ke halaman kecil, benda ini sayangnya belum cukup layak. Saya pikir pelelangan Tian Yuan yang diadakan oleh Paviliun Hengsuan adalah acara lelang terbesar di Huazhong. Tidak disangka kalian juga hanya mencari ketenaran semata. Nyonya Besar Qin, perkataan Anda ini tidak benar. Saya pikir orang yang diundang oleh Paviliun Hengsuan adalah seorang master penilai yang bukan orang biasa. Setelah melihatnya hari ini, ternyata biasa-biasa saja. Hari ini saya akan membiarkan anak muda melihat apa itu harta karun yang tak tertandingi. Apa itu pohon giok yang mekar yang diceritakan turun-temurun. Mekar. Bagaimana? Apa kalian pernah melihat harta karun seperti ini? Kali ini aku boleh masuk ke halaman kecil dan bertemu ketua paviliun, kan? Masih belum boleh. Ketua asosiasi yang terhormat, kamu sudah mengeluarkan semua harta karun terbaik dari asosiasi barang antik, lalu kamu memberitahuku masih belum boleh? Pemenang utama pameran ini ditentukan langsung oleh ketua paviliun. Ditentukan langsung oleh ketua paviliun? Kalau begitu, aku ingin melihat harta karun seperti apa yang bisa mengalahkan bonsai giokku ini. Baik, selanjutnya yang akan tampil adalah harta karun utama pameran kali ini, giok putih naga berliku yang agung. Giok putih naga berliku?
Belum pernah dengar? Apa yang kamu lakukan? Kenapa? Ingin mendekati panggung ini sedikit lebih dekat agar mudah dikenali, Nyonya Qin. Lin Wanyu berharap bisa mencari koneksi orang berkuasa, sepertinya hanya angan-angan. Mungkinkah giok putih naga berliku yang mereka sebutkan adalah yang ada di tanganku ini? Hei, untuk apa kau naik ke sini? Mau minta maaf padaku? Mimpi saja. Cepat turun sana. Jangan kotori mata Nyonya Besar Qin. Kau akan tahu akibatnya. Minggir, jangan menghalangi jalan. Hadirin sekalian, ini adalah giok putih naga melingkar. Aku kira harta karun apa? Pameran lelang Tianyuan ini benar-benar merosot. Sepotong giok pecah biasa kualitas kaki 5 malah menjadi peringkat pertama di pelelangan. Kalian di Pavilion Hengsuan harus memberi penjelasan kepada saya dan semua orang yang hadir di sini. Giok usang di tangan gadis ini, kenapa bisa menjadi peringkat pertama pameran lelang Tianyuan? Mungkinkah ada transaksi kotor di antara kalian? Atau dengan kata lain, peringkat pertama lelang ini sudah ditetapkan sebelumnya? Begini, pondok kecil Nyonya Besar itu, sejujurnya saya tidak tertarik untuk pergi. Karena Anda ingin pergi, lebih baik kesempatan ini saya berikan saja kepada Nyonya Besar. Saya ada urusan yang lebih penting untuk dilakukan. Saya permisi dulu. Fah, wajah Nona memang cantik. Gadis, apakah kau mengandalkan wajah ini? Mau pergi? Kulihat kau merasa bersalah, ya? Merasa bersalah? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Gadis, kamu cukup berani bicara setelah aku membongkar kelakuanmu. Kamu tidak panik sedikit pun. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, tapi aku benar-benar punya hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Jadi aku pergi dulu. Kembali kau. Aku adalah ketua perkumpulan barang antik. Aku tidak bisa begitu saja kalah dengan jelas dari gadis kecil sepertimu. Ini, bagaimana mungkin? Bonsai giokku. Bunga ini benar-benar layu. Pasti kau iri pada bonsai giokku. Jadi kau menghancurkannya. Apa yang kau katakan? Aku bahkan tidak pernah mendekati bonsai giokmu. Kalian bekerja sama, kalian takut perbuatan kotor kalian terungkap, jadi kalian melukai bonsai giokku. Ada apa ini? Nyonya, tunggu sebentar. Aku pernah dengar giok dari Dayan memiliki roh. Mungkin ada perubahan yang terjadi ketika harta karun bertemu. Omong kosong. Kalian semua adalah kelompok penipu yang sama. Kalian hanya ingin menindas wanita tua ini. Nyonya, pernahkah Anda mendengar tentang harta karun yang menghancurkan diri sendiri? Situasi sekarang ini agak mirip. Ketika giok putih naga melingkar ini mendekati bonsai giok merasa malu dengan wujudnya sendiri. Jadi bunganya layu dengan sendirinya. Malu dengan wujudnya sendiri? Maksudmu, bongkahan giok jelek ini membuat bonsai giokku takut untuk berbunga? Sungguh lelucon. Lelucon besar. Nyonya, apa yang kukatakan ini sungguh-sungguh. Jika Anda masih memaksa menahan Nyonya Lin dan bersikeras agar giok putih naga melingkar ini mendekati bonsai giok ini, maka bonsai giok ini mungkin tidak hanya bunganya yang akan layu, tetapi batangnya akan patah dan gioknya akan hancur. Kau dengar, Nyonya tua? Jika kau masih menghalangiku, bonsai giokmu bisa-bisa batangnya patah dan gioknya hancur loh. Bagus. Bagus. Kalian telah menghancurkan giok bonsai saya dan berani mengancam saya? Gadis itu punya banyak barang bagus di tangannya. Bagaimana kalau kita suruh dia menyerahkan barang bagus itu sebagai ganti rugi giok bonsai Anda ini? Hei, apa yang kalian lakukan? Meskipun saya tidak tertarik dengan apa yang kalian sebut harta karun, tetapi kalian berkomplot dan menjebak, menghancurkan harta karun saya beri kalian kesempatan untuk menebus dosa. Tinggalkan barang itu di sini. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu pelelangan ini. Kurang ajar. Salam, Tuan Glau.
Memalukan sekali kamu masih menjadi ketua asosiasi barang antik Tiongkok Tengah, bahkan tidak bisa melihat misteri di baliknya. Giok bisa menyehatkan tubuh secara alami karena ia memiliki roh, sedangkan giok bonsai ini, perbedaannya dengan giok naga putih, bagaikan jurang yang tak terseberangi. Kamu secara paksa membiarkannya mendekati giok naga putih, tentu saja giok itu akan hancur. Tidak mungkin. Wanita jahat kecil ini. Jangan-jangan dia adalah simpananmu. Kenapa kamu selalu membelanya? Wanita jahat kecil? Beraninya? Siapa saya ini hingga punya kedudukan serendah itu? Mana berani saya membandingkan diri dengan Nyonya Jenderal? Ya ampun, itu ketua pavilion. Harus kamu tahu, bila Nyonya Besar Kartini sekali hentakan kakinya saja membuat Yan Agung bergetar, maka ketua pavilion cukup meniupkan napas saja membuat Yan Agung berguncang seperti terkena gempa. Siapa gadis itu? Istri sang jenderal? Bisa-bisanya membuat ketua pavilion berlutut? Kakek, apakah Anda salah orang? Saya belum menikah, jadi saya bukan Nyonya yang kakek maksud. Nyonya hanya bercanda. Pavilion Heng Xuan kami telah diwariskan selama 1000 tahun, hanya untuk menantikan kembalinya Nyonya. Andalah pemilik mahkota burung Hong dan jubah pengantin ini. Hamba tua ini tidak mungkin salah lihat. Tidak. Gila. Gila? Apa menunggu 1000 tahun? Itu benar-benar gila. Dia hanya gadis kampung biasa. Apakah kau tertipu olehnya? Berani-beraninya menipu ketua pavilion. Sebagai orang yang lebih tua darimu, hari ini akan memberimu pelajaran. Dengan status setinggi Nyonya, apakah kalian pantas menyinggungnya? Sudah, aku paham. Kalian memang sama saja. Ternyata kalian sudah bersekongkol. Bersekongkol? Nyonya, mohon pinjamkan liontin giok itu kepada saya. Ini. Bagaimana mungkin? Benda berharga memiliki roh, tentu saja memiliki tingkatannya. Mana berani bonsai giok ini bersaing dengan giok putih naga melingkar? Maka dari itu, ia merasa sangat malu dan langsung hancur. Ini tidak mungkin. Benda berharga ini adalah milik bangsawan Dayan. Ini... Pandanganmu rendah? Wajar saja jika kau tidak bisa melihat bahwa giok putih naga melingkar adalah artefak kekaisaran. Nyonya, klan hamba ini telah diwariskan turun-temurun selama 1000 tahun hanya untuk menunggu Nyonya kembali. Karena Nyonya sudah kembali, ikutlah hamba ke halaman kecil untuk menunaikan janji 1000 tahun ini. Bukan begitu, tetua. Saya benar-benar tidak ingin pergi ke halaman kecil itu. Lagi pula sekarang, saya sungguh-sungguh punya urusan yang lebih penting untuk dilakukan. Jadi saya... Ketua, saya salah. Karena wanita ini tidak mau masuk ke halaman kecil itu, biar saya yang masuk. Apa kau pantas? Hei kalian, usir semua orang ini dari sini. Jangan. Ketua. Keputusan Nyonya, hamba tidak berani meragukan. Selama Nyonya mau, kapan saja bisa masuk ke halaman kecil. Wanita jalang sialan ini, bagaimana dia bisa menipu tetua Su lagi? Pasti ada rahasia di tubuh gadis bau. Benar? Kejar. Rompi anti peluru versi yang lebih kuat. Ini pistol. Dan banyak sekali senjata. Bagus sekali. Hei. Nona Lin, apakah Anda puas dengan persenjataan dan perlengkapan pelindung ini? Puas, sangat puas. Syukurlah kalau Anda puas. Saya juga sudah menyiapkan kejutan lainnya untuk Anda. Hebat. Dengan begini, Huo Yuan pasti akan memenangkan pertempuran ini. Waktu mendesak dan tugasnya berat, saya harus segera mengirimkan barang-barang ini kepada Huo Yuan.
Lin Wanyu punya harta karun seperti ini. Tidak heran Tuan Su memperlakukannya istimewa. Kalau harta karunnya bisa kurebut, lalu kuberikan kepada Tuan Su, aku pasti bisa masuk ke halaman belakang. Kalau begitu, jangan bengong saja. Rebut. Jenderal, hati-hati. Jenderal, jika terus seperti ini, aku khawatir kita tidak akan bisa bertahan. Pasukan sekutu terlalu kuat. Jangan panik. Para dewa sudah berjanji akan memberi kita senjata dan alat perang dewa. Saat kita mendapatkannya, itulah saatnya pasukan Huo menyerang balik. Jenderal, ada pergerakan di altar dewa. Sepertinya dewa telah menampakkan diri. Hanya saja benda-benda itu sangat aneh. Benarkah? Ayo, ikut jenderal melihatnya. Ayo. Pedang ini ternyata tidak bisa menembusnya dan juga sangat ringan. Benar-benar benda ajaib. Jenderal, lihatlah senjata apa ini. Sangat pendek dan tidak memiliki ujung yang tajam. Bagaimana ini bisa disebut senjata dewa? Jenderal Huo, senjata dewa ini mungkin berbeda dengan senjata yang kalian miliki. Cara penggunaannya sudah tertulis di buku ini. Ternyata ini senjata api yang mampu membunuh dari jarak yang sangat jauh. Jika ini bukan senjata dewa, lalu apa yang disebut senjata dewa? Wakil Jenderal Su. Siap. Berikan perintah, kumpulkan barak militer. Mulai hari ini, aku akan mengajari mereka cara menggunakan senjata dewa ini. Baik. Ayo, mata-mata bayi telah menyusup. Bunuh mereka. Bunuh. Lapor, Jenderal, ditemukan beberapa mata-mata suku utara di sekitar Shentai. Mereka semua sudah berhasil kami tangkap. Apakah Shentai mengalami masalah? Shentai tidak apa-apa, para prajurit menemukannya dengan sangat cepat. Kalau begitu, penggal saja mereka semua. Sekalian bisa kita gunakan untuk upacara pengibaran panji perang. Kali ini, kita harus beralih dari bertahan ke menyerang dan memusnahkan koalisi 3 negara sepenuhnya. Dengan begitu, kita tidak akan menyia-nyiakan anugerah senjata ilahi dari para dewa. Siap laksanakan. Berangkat. Baik. Serang. Tidak mungkin. Pasukan Huo sudah kehabisan prajurit dan perbekalan. Dari mana datangnya baju perang dan senjata ajaib ini? Saya, Huo, memiliki bantuan dewa. Apa kalian pikir kalian bisa menanyakannya seenaknya? Terimalah kematianmu. Sita semua perbekalan makanan. Tahan para tawanan. Perintahkan, setelah setengah hari, beritahu semua prajurit dan rakyat jelata untuk bersembahyang bersama saya sebagai ungkapan terima kasih atas bantuan para dewa. Nyonya,
Tetua, bisakah Anda memberitahu saya apa sebenarnya yang ada di halaman kecil ini? Nyonya cukup memanggil saya budak tua saja. Mana berani saya menyebut diri tetua di hadapan Anda? Nyonya, ada beberapa hal yang bahkan budak tua ini tidak begitu jelas. Namun, yang diwariskan keluarga adalah bahwa setelah menemukan Nyonya dan meminta Anda mengenakan mahkota Phoenix dan jubah pengantin ini untuk memasuki halaman kecil itu, maka semua jawaban akan terungkap, termasuk orang yang ingin Anda temui. Orang yang ingin saya temui? Serta orang yang ingin Anda temui. Orang yang ingin kutemui? Pakaian ini terlihat sangat tidak asing, seolah-olah sudah menjadi milikku sejak awal.